Kemudian dari Rizky, "Bang mau konsul, aku sering dengerin lagu-lagunya Yuri sama Ado. Buat rekomendasi ayam paling cocok untuk rentang 1 sampai 2 jutaan kecil bang." Kalau buat gue pribadi, Ado itu kan banyak teriak-teriaknya. Nah di sini karena teriak-teriaknya dan juga dia gitu kayak apa garangnya berasa, dan kadang emang musiknya agak apa ya, bukan agak sih, musiknya tuh garang banget, bersemangat banget. Gue lebih nyaman menyarankan Pula PA02, dan juga buat Yuri ini vokalnya masih oke. Sebenarnya Yuri sih lebih cocok sama yang single dynamic driver yang vokalnya oke seperti kayak Donu Kima 2 ataupun Tanjim Oksigen, tapi di sini kan lu pengen juga bisa Ado gitu. Karena beda banget, Yuri itu kan nyantai gitu. Dia nggak terlalu berenergik, nggak terlalu gigit, dia kalem suaranya, eh, apa emosinya, sementara Ado meledak-ledak, ditambah lagunya sendiri juga apa namanya garang seperti itu. Jadi buat gue yang bisa mengakomodir keduanya, yang gue kepikiran sekarang paling Pula PA02. Kemudian dari pemula, saran bang mending upgrade DAP atau IM? Posisi sekarang Super Mixer sama F Audio FA4 budget plus minus 8 juta. Kalau selalu gue ngomong, kalau misalnya lu mau ngerasa perbedaan terbesar, ya go sama IM-nya. Ubah sekalian sama 8 juta. Dari Super Mixer gue yakin rasanya tuh beda jauh. Tapi kalau gue jadi lu, kalau misalnya gue punya uang 8 juta nih, karena gue tahu nih ke depannya gue bakal masih spend lagi, gue bakal masih enjoy audio ini, gue bakal beli satu DAP Android sekalian yang benar-benar bagus. Sebutlah kalau bisa budget 8 juta, ada Hibi R6 Gen 3, atau nambah dikit lagi dapat iBasso DX180. Lalu habis itu gue tenang, gue punya DAP yang udah bagus, powernya gede, ada layarnya, bisa streaming, apa aja dipakai enak. Tinggal IM-nya habis itu gue naik dikit-dikit atau ya bisa loncat lagi. Tapi kalau misalnya gue pribadi mau ngerasain perbedaan langsung, ya go with IM-nya. Tapi kalau pilihan yang lebih bijak buat gue untuk kedepannya jangka panjang, DAP-nya. Lalu dari udah ada 4, budget under 3 juta, dongle apa yang paling analog or IM plus DAC 4 juta, mau tahu rasa analog tapi nggak ada tempat tes DAC di Palembang, udah ada Tanjim Origin SM4 Down Pro. Buat gue berhubung lu udah ada sesuatu IM yang natural banget suaranya seperti Tanjim Origin, jadi nggak perlu beli lagi untuk IM-nya. Kalau dongle-nya, kalau maksa harus under 1 juta, ya pikiran gue baru Onyx XM1 ya, walaupun bass-nya tuh agak blooming, lalu kemudian treble-nya halusnya kadang-kadang agak terlalu banyak buat gue. Ya, cuman rasanya itu yang paling natural, suaranya paling analog. Cuman kalau misalnya lu budgetnya bisa nambah dikit lagi, go with Kayin RU6 sekalian, dia R2R DAC yang very very natural suaranya dan very analog. Kemudian dari Jovan, "Hai kok saya lagi nyari pengganti Aful P5 rusak untuk lagu-lagu vokal akustik." Spesifik ya, vokalan akustik. Kira-kira better mana? Pilih SM4, EA1K, Origin Estrella, atau option lain? Kalau buat gue, go with Tanjim Origin. Itu kalau buat akustikan, lalu lagunya vokalan, wah itu sih paling natural, paling bersih, paling banding dibanding yang lain. Cuman dia bukan paling all rounder doang. Cuman ya di sini berhubung lu udah spesifik, ya go with Origin aja lah. Gue nggak mau saran-saran yang lain ntar malah bingung. Origin. Lalu kemudian dari Dani, "Bang saran ayam under 1 juta buat denger OS Metamorph Refantasio Warriors dan Valor." Tadi gue udah coba lagunya, typical lagu-lagu orkestra, dia ada dum dum, ada semacam yang apa namanya wind instrumennya, lalu ada vokalan ala ala seriosa gitu, seriosa sorry, orkestra ya simplinya. Buat gue tetap lagu semacam ini lu butuh bass yang megah, lu butuh soundstage, lu butuh 3D, tapi vokalnya nggak terlalu smooth, nggak apa-apa. Go with CCR Rhapsody, nggak perlu jauh-jauh sampai 1 juta, ini sekitar 500-900 ribuan aja. Cuma buat gue masih pilihan utama untuk genre lagu seperti ini. Lalu dari penjual es teh, buset, "Kok kalau upgrade dari Cu 2 DSP better Aria, Aria 2 atau Mei? Punya Vio K11, makasih kok." Sebenarnya kalau gue galau nih, masalahnya nggak ada yang literally upgrade dari Cu 2 banget gitu. Karena kalau misalnya dibilang Aria, dia more natural, apalagi Area 2 itu lebih netral lagi suaranya, sedangkan Moondrop May mulai ada planernya tapi treble-nya smooth. Cuman kalau misalnya lu bisa mainin EQ-nya untuk disamakan dengan Moondrop Cu 2, sebenarnya paling mudah di EQ dan paling EQ friendly itu Moondrop May, karena dia menggunakan DSP-nya itu bisa di EQ yang macam-macam.
Cuman kalau misal lu nggak mau pakai EQ, sebenarnya daripada Aria ataupun Aria 2, gue sama lebih menyarankan lu cobain ayam seperti Kevin Clean. Itu under 1 juta malah di bawahnya Aria 2. Cuman buat gue resolusi at the same level. Tapi di sini lu bisa pilih tuningannya yang buat gue somehow lebih menyerupai 2DSP dibandingkan Aria ataupun Aria 2. Karena Aria ataupun Aria 2 lebih netral tuningannya. Jadi gue agak geser sedikit kalau okay with that. Kecuali lu mau tadi ya, mau di EQ DSP-in ya Moondrop Macy. Lanjutan dari penjual es teh, kok minta pendapat untuk lagu Muna Hoshinova, Multiverse, dan Roku Denashi, Spica, dua-duanya gue udah coba. Gue pakai setup yang simple aja, Kiwiers Allegro Mini sama Zigat Odyssey. Buat gue kalau si yang Muna Hoshinova, Multiverse itu tipe lagu yang agak arahnya barat-baratan, tapi penyanyinya itu ala-ala Jepang gitu, cara teknik penyanyinya sama bukan growl sih, apa kayak nya itu juga ala-ala penyanyi Jepang rada kayak Ado-ish gitu. Rekamannya sendiri cukup bagus, dan musiknya cukup ramai, cuman sayangnya style lagunya terlalu barat buat selera gue pengen yang Jepang sekalian Jepang gitu. Yang Muna Multiverse tuh biasanya gue kurang suka, tapi rekamannya asik dan juga rame musiknya. Kalau yang Speaker Roku Denashi gue lebih suka, ini tipe yang gue suka itu ada bener-bener saat dia sepi, habis itu refnya juga rame lagi, musiknya itu kerasa dinamikanya di situ, kerasa lonjakan energinya di situ, dan juga kerasa vokalnya juga masih kayak ada serak-serak ala ala Ado atau ala siapa namanya? Aimer gitu juga, dan tapi tetap smooth dan juga power di situ berasa. Jadi gue di sini dari dua lagu tersebut gue sama lebih suka yang Speaker Roku Denashi. Lalu kemudian dari Marcel, saran IM under 1,3 jutaan yang neutral dan ada bass boostnya. Sebelumnya pakai Chu 2 Eartip Spin Fit W1 kabel SCC untuk playlist reggae lo-fi. Oke, kalau misalnya upgrade dari Chu 2 sendiri, nah ini jujur aja gue nggak tahu apa yang pas sebenarnya di budget sekitar 1,5 jutaan. Tadinya gue mau saranin semacam Aria 2, tapi Aria 2 itu walaupun vokal targetnya mungkin ke situ, tapi bassnya terlalu kalem. Chu 2 lebih asik, dan ini kan buat lagu reggae juga gitu ya, buat rasa hentakan bassnya tetap butuh berasa. Jadi saran gue mungkin sedikit melenceng karena lower treble ada sedikit di boost sedikit, tapi at least ini lebih clear, jelas, dan lebih upgrade dari Chu 2. Buat gue Kevin Clean tapi pakai yang pakai filter yang black bukan yang silver, jadi ganti filter bawahnya kan yang silver tuh, lu dapetin 2 filter, ganti pakai yang black. Gue rasa itu lebih cocok sama buat lu dan rasanya masih cocok ke arah sini karena gue nggak ada yang bener-bener upgrade ngepas kayak gitu secara frekuensi response ataupun tonality. Lalu dari mau tanya, kok mau upgrade dari SM4 ke Volare, apa signifikan? Minta sarannya bang, prefer all round. Kalau ke Volare signifikan di bidang naturality-nya. Suara jelas lebih natural, lebih smooth dibandingkan si SM4 dan juga arah suaranya a bit Harman-ish dua-duanya. Cuman kalau buat gue selera apakah beda jauh? Maksudnya kan dari 2 juta sampai ke 9 juta gitu Volare. Secara teknikal jujur aja buat gue nggak segitunya. Cuman ya kalau misalnya lo ngejar sesuatu yang Harman-ish, ya sebenarnya Volare ya masih oke lah untuk sesuatu yang smoothnya lebih dapet, kemudian naturality lebih dapet. Tapi kalau mau sama-sama Harman tapi with more steroid rasanya, itu seperti ke IM10 malah lebih berasa di budget 6 juta. Tapi IM10 itu lebih kasar dan juga bassnya lebih berani dibandingkan SM4 ataupun ke si Volare. Tapi ini gue sama-sama ngomong yang Harman-ish semuanya targetnya ya. IM10 buat gue lebih kerasa upgrade-nya karena layernya lebih berasa dan suaranya juga lebih berani. Tapi kalau misalnya mau yang lebih rapih ya nggak apa-apa ke Volare, walaupun buat gue teknikalnya loncatnya tuh jujur aja nggak sampai jauh-jauh banget karena Volare ada smoothing di atas yang somehow juga attack resolution di mid range-nya nggak bagus amat. Berasa bagus? Yes. Loncat jauh? Jujur aja buat gue nggak terlalu. Lalu dari ayam apa yang kiri doang? Emang ada ya? Halo kok, rekomendasi ayam yang 3D imagingnya luas, separasinya jelas, sama detailnya bagus. Apa ya? Budget under 1,5 juta, thank you. Untuk budget segini you cannot have it all. Jadi kalau misalnya mau sesuatu yang 3D dan separasi bagus, sebenarnya nggak usah jauh-jauh. CC Rhapsody di harga 600.000 udah mendapatkan sensasi multi driver dan juga soundstage yang luas. Cuman masalahnya jelas dia bukan yang terbaik dalam hal resolusi dan juga detail. Kalau mau resolusi dan detail sebenarnya dan tetap fun, gue bakal saranin lu nyobain planar seperti KZ PRX, KZ PR2, atau RTT10, atau kalau misalnya mau dynamic driver sekalian
itu EPZ-K5 Pro. Itu rasanya resolusinya really good lah untuk under 1,5 juta. Tapi kalau misalnya mau digabung ya lumayan luas tapi nggak luas-luas banget. Lalu separasinya juga masih bagus. Sausage-nya detail juga masih bagus. Ya gua rasa untuk gabungin semuanya gua lebih bisa menyarankan RT T10, RT T10. Walaupun ya tidak se 3D CC Rhapsody, tapi at least secara detail dan resolusi jelas lebih bagus. Transient speed attack juga jelas lebih bagus. Jadi ya RT T10 aja deh. Lalu dari Atama, by the way kalau di Jepang Atama itu artinya kepala ya. Kok gue pengen upgrade dari DeFi dengan budget 1 juta, bisa lebih. Gue pengen beli Rhapsody tapi ada saran lain gak bang? Posisi gue belum ada source apapun. Gue harus ngomong di sini bahwa gue lebih suka DeFi daripada CC Rhapsody. Karena apa? Tonalnya DeFi lebih rapi dan itu anomali di harga segitu. DeFi tonalnya sangat-sangat rapi, almost close to neutral di harga segitu. Dimana CC Rhapsody jelas lebih V-shape, lebih kasar, lebih menghentak juga. Cuman ya memang secara teknikal lebih bagus. Jadi DeFi upgrade CC Rhapsody buat gue bukan. Upgrade-nya kemana sebenarnya kalau bisa ke Aria 2. Itu lebih mendekati walaupun nggak sama-sama persis. Tapi jelas dynamic drivernya kualitasnya lebih bagus. Tapi saran gue cobainlah dulu punya source yang bagus. At least punya semacam kayak VOK 13 ataupun EPZ TP 35 yang harga sekitar 1 jutaan lebih dikit. Itu udah mumpuni. Karena sayang banget. Ayam umumnya yang budget sekitar 1 juta ke atas itu udah lebih jelas keluar potensinya kalau lu juga punya source yang mumpuni. Jadi saran gue sebelum punya ayam 1 juta sebenarnya kalau bisa punyailah source dulu yang cukup lumayan. Lalu kemudian dari saya, Bang mau tanya kalau upgrade DAC EPZTP 50 under ya, under 5 juta ada nggak ya? Atau di atas 5 juta ya adanya. Kalau buat gue sebenarnya under 5 juta. Karena kalau lu pernah lihat beberapa kali review gue, yang best of the best dongle secara penggunaan, secara keseluruhan buat gue, adalah upgrade-nya EPZTP 50 yaitu iBaso DC07 Pro. Dan itu harganya berapa? 3 jutaan sekian. Jadi nggak perlu nyampe 5 juta buat gue bisa. Cuman mungkin secara pengguna aja agak sedikit beda. Tapi as an overall gue bisa bilang yes DC07 Pro. Lalu kemudian dari Mirza. Kok dari segi sound quality aja Vio Q15 dan versus M23 beda jauh nggak? Soalnya harganya setengahnya dan nggak terlalu butuh DAP. Short answer, gak beda jauh. Bahkan bisa dibilang bisa bersaing. Vio Q15 itu secara value sangat-sangat bagus. Cuman ya you know lah, DAP lebih ada streaming, dia jadi all-in-one package. Sementara yang satu itu lu mesti colokin dulu. Lalu secara putarannya juga buat gue tetap lebih enak klik dari si M23 ya. Short answer, gak beda jauh, bahkan bisa bersaing. Vio Q15 aja deh kalau gitu. Lalu kemudian dari pacarnya Agus Buntung, Nancate. Nancate itu kalau di Jepang tuh bercanda gitu loh. Bang saran diisi di angka 700k sampai 1,5 juta. Aku sempat lirik Hibi FC3 gara-gara chipsetnya bagus. HP Poco X6 Pro, IM Super Mix 4 sama M Moondrop Mei. Oke, kalau misalnya 700.000 sampai 1,5 juta, boleh nggak? Ini kan nanggung banget buat gue sekalian aja ke budget 1,7 jutaan, yaitu Vio KA15. Itu udah lengkap banget, powernya gede, dan juga dicolok apapun itu udah berasa bersih. Lalu dari Komandan Kesatria, ada lagu baru perpaduan metal India dan Jepang Bollywood Fit Baby Metal Back Half. Tahu band ini dari lagu Gadar udah bagus. Tadi gue udah coba lagunya dan yes gue tahu band ini Bloody Wood itu sebenarnya dari Bachi Masa. Gue udah denger ini lama kayak dia pencampuran lagu instrumental India kuno plus bukan India kuno, sorry. Lagu-lagu cek yang ala-ala India gitu ditambah lagu metal. Dan buat gue cukup asik, sayang rekamannya kurang bagus. Jadi gue udah tahu band ini dari Bachi Masa, tapi gue baru tahu dia ternyata ada collaboration sama Baby Metal dan gue enjoy lagunya. Fun, asik, dan metalnya tetap berasa, cuman ya tetap ala-ala musik yang apa namanya electronic music ala-ala Baby Metal tetap ada. Jadi itu overall nice song. Overall, kalau misal lu yang suka Baby Metal, kayaknya perlu coba untuk lagu ini. Back Half dari Baby Metal Bloody Wood fit Baby Metal. Nice one. Kemudian dari Mabi. Kok di harga berapa IM itu masuk range endgame sih? Maksudnya ketika peningkatan kualitas suara yang tidak sebanding dengan harga. Berarti ini maksudnya bukan endgame tapi lebih ke diminishing return yang lebih terasa begitu ya. Kalau buat gue sebenarnya kalau misalnya gue pernah beberapa kali menjawab ini sebenarnya. Kalau buat pribadi gue
masih tetap sekitar 6 jutaan itu menjadi value terbaik. Karena dari 1 juta ke 2 juta itu maksudnya 1 juta upgrade perlu ke 2 juta, 2 kali lipat umumnya berasa, lalu 2 juta ke 5 tuh 6 jutaan umumnya berasa, tapi habis itu 6 juta tuh 12 juta itu perbedaannya nggak terlalu jauh. Jadi buat gua sekitar 5-6 jutaan lah, kalau mentok-mentok 7 jutaan itu jadi yang ketika diminishing return-nya paling terasa segitu. Cuman ya masih aja ada beberapa kategori khusus seperti contohnya Dunu Braindance DK3001BD yang buat gua itu bisa harganya kan 8 juta, dia bisa ngelawan beberapa IM level belasan juta. Tergantung tergantung tentunya tonalnya, terlepas tonalnya. Kalau kita ngomong teknikal dan kejelasan segala macamnya, semacam Braindance itu kategori spesial. Tapi selain itu, umumnya ya buat gue stop di 5-6 jutaan aja. Lalu dari kaum mendang-mending, halo kaum mohon saran ayam budget under 4 juta untuk 3 genre ini. EDM, Dual Damage, Metal, Imperial Silkus, dan Orkestra. Noah, Face to Face. Tadi gue udah coba lagunya tiga-tiganya dan buat gue untuk under 4 juta sebenarnya nih, ayamnya pasti mau nggak mau rada nggak bisa yang paling greget untuk metal, nggak bisa yang paling megah untuk orkestra, dan nggak bisa yang paling ngebas untuk EDM. Tapi gue ngambil jalan tengahnya yang bisa semuanya tuh enak, semuanya tuh masih asik, dan semuanya gigitannya masih dapet, bassnya masih asik, dan megahnya juga masih terasa untuk gabungan ketiganya. Gue pribadi bakal pilih Zigat Odyssey. Salah satu ayam favorit gue juga untuk sekitar budget 4 jutaan. Lu dapetin megahnya, lu dapetin positioning imaging 3D-nya, gregetan dari rocknya juga masih berasa, dan bassnya juga masih nampol. Kemudian dari suara menguras dompet, budget 6 juta pengen DAP tanpa pakai dongle, lagi mampu drive headphone juga. Atau dongle 3 juta yang mampu drive headphone. Kalau DAP udah terjawab ya, gue masih punya sampai sekarang, yaitu Hibi R5 Gen 2, dia powernya besar sampai 475 mW at 32 ohms. Kebanyakan buat headphone juga udah oke, at least jangan yang berat-berat banget, yang 300 ohm ya nggak kuat. Dia lebih ke 300 ohm ke bawah 100-an ohm gitu juga masih bisa asal pakai high gain lalu kemudian pakai balance-nya, itu udah oke. Kalau misalnya dongle ya simply Vio K17. Vio K17 sudah super powerful banget sampai 550 mW ya. At 32 ohms gue lupa. Nggak sekitar 500-an mW. Dan yes, itu basically udah bisa ngedrive kebanyakan headphone. Sekali lagi jangan yang level 300 ohm ke atas juga, karena itu sebisa mungkin ya tetap pakai desktop setup. Kemudian dari udah nanya 3 kali, 5 juta, mending ayam lagi DAP atau DAC dengan setup Dawn Pro, Onyx Alpha, SM4, Tajim Origin, Poco F5. Saran Q&A post sebelum tanggal diskon 11/11 atau 12/12 DST. Ya mungkin ya, tapi sorry to say itu mungkin juga susah. Kalau bisa ya mungkin gue akan lakukan. Cuman ya kayak gini nih, gue sibuk banget, gue udah beberapa kali cerita, ini bukan pekerjaan utama gue. Pekerjaan utama gue ya kerja asli, kantoran gue ada. Ini lebih ke hobi aja, jadi ya ini gue akan secondary-kan di kehidupan gue. Tapi ya umumnya gue akan sebisa mungkin melakukan hal ini. Cuma 12/12 udah telat ya, sorry to say. Gue postnya pas 12/12 juga. Dan kalau buat gue balik lagi ke pertanyaan awal, 5 juta itu sendiri kalau mau ngerasain sensasi yang paling berbeda, ya belilah IEM lain. Contohnya dengan budget 5 juta lu udah ada SM4, udah ada Tajim Origin, go with Estrella bisa, atau sedikit lagi nabung bisa buat semacam Hype 4, bisa buat semacam Mundur Blessing 3, itu banyak perbedaan suara. Tapi kalau gua jadi lu, berarti kan 5 juta nih, bisa tabung lagi nanti gitu. Maksudnya perjalanan audio masih panjang. Gua bakal mungkin either beli DAP ataupun source sekalian yang udah sangat-sangat mumpuni, dan gue udah nggak pusing lagi, habis itu tinggal ganti IEM-nya atau headphone-nya gitu lah. Gue bakal beli iBasso DC07 Pro di harga 3 jutaan, 3,2, 3,3. Karena buat gue itu udah lengkap banget, nggak nguras baterai, suaranya netral, bening, layernya bagus, tempernya bagus. Jadi habis itu gue jual itu si Dawn Pro, tinggal IEM ya, tinggal gue mau apa, tinggal gue ambil gitu. Tapi at least secara dongle gue udah punya yang mumpuni banget. Lalu pertanyaan terakhir dari lagi suka makan steak. Cuma mau ngucapin selamat Natal dan Tahun Baru. Love you. Ini dari cewek gue ternyata. Yes, love you too baby. Gitu aja mengakhiri pertanyaan untuk question and answer kali ini. Dan sekali lagi, kalau misalnya kalian pengen dijawab dengan lengkap seperti ini, dan gue akan jawab di kemudian Q&A-nya, langsung aja klik link Saweria di description di bawah dan tulis pertanyaan kalian di situ. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.